Baiklah sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan kami yaitu channel Tulik Byakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan sedikit cerita, yaitu tentang peran ramalan Joyoboyo dan Ronggo Warsito dalam perjuangan bangsa kita tercinta ini. Bagaimana kisahnya? Simak ya video ini. Ramalan Joyoboyo dalam beberapa versi berurat berakar pada rakyat Indonesia terutama suku Jawa, sejak zaman penjajahan Belanda karena penindasan penjajah yang membuahkan kesengsaraan mengakibatkan mereka yang tertindas ini, mencari pelarian mengharapkan datangnya juru selamat. Dalam buku Joyoboyo harapan itu terpenuhi, akan datang seorang ratu adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari segala penindasan dan kesengsaraan. Itulah salah satu sebab ramalan tersebut sangat populer, dari mulut ke mulut, kaum pergerakan. Pemimpin rakyat senantiasa mempergunakan ramalan Joyoboyo untuk memompa semangat, membangkitkan kepercayaan serta harapan. Munculnya Pangeran Diponegoro dengan keberaniannya yang luar biasa memanggil tafsiran bahwa Ratu Adil Heru Cokro bukan lain adalah yang menjelma pada diri Pangeran Diponegoro. Demikianlah rakyat menganggap Ratu Adil yang diharapkan telah datang. Karena santer dan populernya ramalan Joyoboyo tersebut, pemerintah Belanda pun memberikan perhatian yang besar sekali, sehingga seorang menteri jajahan Belanda yang bertugas sekitar tahun 1913 sampai 1918 yang bernama Mr. Pleid mengemukakan agar ramalan Joyoboyo tersebut jangan terlalu dihiraukan. Majalah Hetikskrif terbitan bulan Mei tahun 1912 memuat tulisan Raden Niti Projo yang dengan jelas mengenai ramalan Joyoboyo tersebut. Dari tulisan inilah agaknya Belanda sedikit memahami apa yang tersebar sebagai isu tentang ramalan Joyoboyo, suatu ramalan yang mengatakan bahwa akan datang saatnya tanah Jawa mengalami zaman kencana atau kemakmuran. Inilah yang selalu menjadi pertanyaan, senantiasa diteliti dari kata-kata yang tersirat. Karena begitu memasyarakatnya ramalan Joyoboyo di waktu itu, maka banyak menarik perhatian sarjana-sarjana terkemuka. Antara lain, Cohen Stuart dan Brandes, mengadakan penelitian dengan tekun namun belum dapat menemukan mustika yang terkandung di dalamnya. Sebab membaca, memahami ramalan bukan seperti apa yang tersurat tetapi apa yang tersirat. Background history yang berlainan akan membuahkan hasil pula yang berlainan. Itulah agaknya yang menyebabkan kegagalan sarjana-sarjana barat tersebut. Surat kabar Darmokondo, terbit tanggal 8 Januari tahun 1930 memuat ramalan Pujangga Agung Ronggo Warsito dari Keraton Surakarta. Sebuah ramalan yang berbentuk tembang, yang diberi judul Joko Lodang. Ramalan ini juga populer di waktu itu, karena syairnya yang enak didengar dan enak dihafal, dengan purwakanti suara yang benar-benar lahir dari tangan seorang sastrawan yang ahli pada bidangnya, sehingga banyak yang hafal luar kepala. Pujangga Ngabehi Ronggo Warsito hidup sekitar tahun 1801 sampai tahun 1873 Masehi. Tetapi pelbagai kelebihan, beliau dapat meramalkan kejadian pada abad ke-20. Serat Joko Lodang yang waktu itu dimuat di surat kabar Darmokondo, mendapat perhatian sangat banyak, sebab di situ diisyaratkan akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang penting, yang istimewa pada tahun tersebut, antara lain yang berbunyi, para saudagar Ingargio, jroning zaman keneng sarik, marmane sak isiningrat, sangarane mencit, nir sat estining urip, iku tasengkalanipun, pantoding nandang sudra, yang artinya, para saudagar dipuja-puja, di zaman yang rusak, seluruh isi dunia, tertimpa kesengsaraan, tamatnya segala penderitaan, ini misuk pada tahun yang diberi sengkalan, nir, sat, estining urip. Sengkalan tersebut kalau diuraikan dengan patokan yang ada berbunyi pada tahun 1860, tahun Jawa, padahal tahun 1930, tahun itu bersamaan dengan tahun Ehe 1860, bulannya Ruah, sehingga beberapa bulan lagi akan segera berganti tahun Jumawal 1861. Atas perhitungan tersebutlah maka diambil kesimpulan bahwa, pantoding nandang sudra, atau selesainya penderitaan, akan terbukti sesuai dengan ramalan Sang Pujangga. Tulisan tersebut benar-benar menarik perhatian, lebih-lebih dibarengi beberapa tahun sebelumnya Bung Karno menulis artikel yang berjudul, Mencapai Indonesia Merdeka. Maka Belanda yang mengetahui betapa kekuatan ramalan baik Joyoboyo maupun Ronggo Warsito, tidak mau ambil resiko,
beberapa kaum pergerakan ditangkap, termasuk Bung Karno diadili dan kemudian dibuang ke Flores. Serat Djoko Lodang tersebut, pada bait yang lain menyebutkan, Nadian bisa barenjul, tanpa tawing engel jukrugipun, kalakone karsaning hiang wis pinesti, yang ngidek sengkalanipun, sirna tata estining wong, yang artinya, meskipun dapat menonjol besar, tetapi bila tanpa tanggul akan mudah longsor. Hal itu sudah menjadi kehendak Tuhan akan terjadi pada tahun Jawa 1850. Tahun Jawa 1850 bertepatan dengan tahun Masehi 1919 sampai 1920, pemberontakan PKI yang gagal sehingga banyak tokoh-tokohnya yang ditangkap Belanda, karena bergerak tanpa dasar yang kuat, mudah longsornya. Surat kabar lain yang pernah memuat ramalan Joyoboyo adalah majalah Indi, yang dipimpin oleh Dr. A. W. Nieuwenhuis, artikelnya Ki Hajar Dewantoro. Karena almarhum seorang pergerakan sudah tentu penguraiannya dengan tujuan politik, meskipun terselubung sebab penulisan artikel tersebut di waktu Ki Hajar Dewantoro masih dalam pembuangan. Tokoh-tokoh politik yang lain pun seringkali mempergunakan isi ramalan baik Ronggowarsito maupun Joyoboyo, baik yang tembang maupun yang prosa, untuk tujuan politiknya. Bung Karno sendiri seringkali mensitir pada setiap pidatonya, yang dibanjiri oleh massa rakyat, bahwa ramalan Joyoboyo akan terwujud bila kita bertindak. Dari podium dengan suaranya yang bergelegar, Bung Karno membeberkan bahwa yang dimaksud akan datang Ratu Adil Heru Cokro bukanlah fisik, Ratu Adil tetapi suatu kiasan, bahwa akan datang masanya pemerintahan yang adil, yang jauh dari penindasan, penderitaan, kesengsaraan, tidak lain dan tidak bukan. Nanti kalau Indonesia ini sudah merdeka, maka menurut Bung Karno seorang tokoh muda di waktu itu, Ratu Adil Heru Cokro yang disebut-sebut dalam ramalan Jongko Joyoboyo, identik dengan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu bangsa Indonesia yang terjajah, yang terhina, yang sengsara ini akan menjadi mulia. Yang membikin bulu kuduk pemerintah Belanda berdiri, adalah pidato M.H. Tamrin, tokoh politik paling utama di zaman itu. Dia juga seorang anggota Volksraad, semacam Dewan Perwakilan Rakyat bentukan Belanda, pada tanggal 13 Juli tahun 1934 dengan suara yang lantang. M.H. Tamrin memperingatkan pemerintah Belanda lewat Volksraad, bahwa ramalan Joyoboyo sangat populer di masyarakat, baik yang di kota maupun yang di puncak gunung, baik yang tani, pedagang, lebih-lebih yang berpolitik, mereka semua hafal luar kepala, mereka semua sering membicarakan, mendiskusikan ramalan yang katanya yang bersumber dari ramalan Joyoboyo asli, dengan yang berbunyi, bila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka kelak akan ada jago kate berbulu kuning, atau, wiring kuning dede kecebol kepalang, yang akan menguasai Pulau Jawa, dan lamanya hanya seumur jagung. Jadi begitulah sahabatku channel Tulik Biakir, sedikit cerita yang dapat kami sampaikan. Untuk cerita selanjutnya sahabatku semua bisa ikuti kelanjutan cerita ini, di video bagian kedua, yaitu dengan cerita, siapa jago kate berbulu kuning tersebut. Selamat mengikuti dan saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.